Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona di Madentara Channel. Tentunya. Apa kabar sayang? Sehat ya? Haruslah. Ngapain baper? Masa sudah malam minggu lewat masih baper? Jangan galon-galon lah sayang. Kenapa? Bawa galon berat. Bawa galon berat coy. Ini kan daripada babak belur cuma bawa galon aja, buat apa? Gak bakalan kalian bisa nikmatin kebahagiaan kalau kalian selalu saja melihat ke belakang, selalu saja melihat sesuatu yang sudah basi, sesuatu yang sudah gak patut lagi kalian pertahankan forward, nothing. Tapi di mana? Kalau semesta mengizinkan dan semesta masih memberikan kesempatan buat kalian, yang memang semesta berikan bukan sebuah paksaan, tapi memang sebuah yang sudah harus diberikan, ya itu memang harus kalian miliki gitu loh. Dan itu sudah pasti, nah, ibaratnya gitu ya. Kita salam-salam dulu ya. Hai James, Cini, hello. Hai Acong, Meme, apa kabar kalian dan semua energi yang ada di sini ya? Semoga kalian dalam kondisi baik dan bisa memberikan energi kebaikan untuk kita semua yang ada di sini ya. Ini sifatnya timelines ya, general ya. Energi banyak orang yang Mami tarik, tetapi semoga dimana kalian berdoa, kalian dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan, pasti insya Allah ini menjadi energi kalian ya. Hai Mami Dona. Hai Acong. Apa kabar Cong? Masih ributkah kamu sudah malam minggu lewat? Hai Mami. Apa kabar? Hai Jin. Sini sehat, baik. Moga ya. Mami. Ni hama. Hai. Mimi. Hi Mom, how are you? James, apa kabar kalian? Mami, Acong sudah bolak-balik tadi malam, pulang pagi. Ah, begitu. Kenapa Acong pulang pagi? Acong pulang pagi ngapain di luar? Jaga ronda. Acong nemenin security mainan. Wah, cuma main sedikit, jalan-jalan main kartu Mami. Main kartu sama orang-orang di luar sana. Cuma main gaple. Kita pergi untuk jaga malam. Bohong Mami. Acong dikit bilang cuma jaga malam. Jaga malam bukan di pos ronda Mami, tapi Acong jaga malam di pos 1, pos 2, pos 3. Aduh, jaga malamnya di mana Acong? Pos 1, wah, pos 2, pos 3. Berarti Acong jaganya di Iswan, di Istu, di istri dong ketiga. Iya. Waduh, kacau ini. Hai ya, Mami Dona jangan ketawa. Acong bener main gaple. Cuma main di pos security sebelah rumah. Kalau Acong main, pasti Memet tawa. Ini Acong tidak ada di pos security. Acong main di pos security jaga hati ya. Hati siapa? Bukan hati Mimeo. Waduh. Kenapa Cong? Acong suka main hati atau suka makan hati? Iya. Bagaimana ceritanya itu Cong? Mami Acong sudah bilang sama Mimi, Acong tidak pernah mau lagi main perempuan. Cuma sedikit-sedikit baca WA. Kadang sedikit-sedikit main, itu namanya online. Nah, itu nggak boleh.
Bagaimana ceritanya main online? Ya kalau online yang benar, kalau online itu cuma buat enak-enak, senang-senang. Ya mami, is right. Hah? Gini bisa ngomong, bisa komplain. Hey, no mommy, I'm just kidding. Gini kenapa tidak mau bilang sama mama? Mami itu tahu. Kalau mami tidak suka, pasti mami bilang Mami, Acong mau suka bikin meme sedih. Malam minggu bilang mau sama-sama suka-suka, tapi Acong tetap saja main di luar. Tidak pulang sampai pagi. Bilang cuma jaga main sama security. Ternyata Acong jaga security hati yang lain, mami. Ayah, mami. Sudah bilang jangan terlalu percaya. Acong bener main, cuma main gaple. Sudah cukup. Di sini kita ingin mencari sebuah kebaikan, ya. Kalau selalu ribut, selalu menyalahkan, tidak akan pernah ada habisnya. Di mana kalian harus mempunyai satu keseimbangan satu sama yang lain. Kalau keseimbangan tidak bisa kita dapatkan dalam kehidupan, itu sulit. Apapun bentuk keseimbangan. Di mana kalian masing-masing saling terbuka apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, apa kalian tidak suka, itu semua bisa kalian handle. Di mana hati kalian memang benar-benar menginginkan sebuah keseimbangan. Kalau tidak, boro-boro keseimbangan. Seimbang morat-marit, seimbang bingung, seimbang. Nggak ada yang namanya seimbang. Pasti babak belur gitu loh sayang. Ya, itu yang terjadi ya. Ini sudah masuk di minggu keempat, akhir minggu keempat, kita mau masuk di awal bulan nanti ya. Ini program minggu keempat, di akhir minggu keempat kita akan bercerita tentang apa nih ya. Mami Dona mau cerita tentang apakah akan suatu ending story, yaitu ada sebuah pernikahan, rekonsiliasi itu akan menikah kembali apa tidak. Dalam artian adakah sebuah pernikahan dari rekonsiliasi dari kalian. Ya, penyatuan jiwa dan adanya sebuah pernikahan kembali antara maskulin dan feminim. Apakah ada masih triparty atau orang ketiga yang menghambat dalam sebuah proses yang sudah kalian inginkan untuk sebuah komitmen yang ingin kalian jalankan. Apakah ada sebuah pernikahan? Apakah ada sebuah komitmen? We didn't know. Semua adalah Tuhan. Tuhan yang menentukan apapun, baik buruknya manusia. Kita menginginkan, tapi Tuhan pula yang meridoi semua perjalanan kehidupan kita ya sayang ya. Oke, kita pastikan ya, tarot bukan Tuhan sayang, tapi dengan tarot kita bisa menambah sebuah masukan tentang sebuah kebaikan, di mana kita bisa menjalankan untuk sebuah kebaikan menjadi baik. Baik jadinya baik, buruk jadinya buruk, tergantung manusia itu sendiri mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Dan pastikan berdoa sebelum menonton reading Mami Dona, sebelum menonton story from Mami Dona ya. Oke sayang, di sini ada deck tarot ya. Deck tarot bisa energi maskulin, bisa energi feminim. Kita tidak tahu ya, di sini kondisi dari hubungan kalian itu ada soulmate, karma, twin flame, karmic, toxic, kita tidak tahu. Energi cinta dari energi universe, dari energi mami. Di sini ada deck universe, ada deck dari bumi tetapi bersifat feminim ya.
bahkan bisa mengenai sebuah keluarga, ya, family decks, ya, tentang keluarga. Dan di sini adalah sebuah penjelasan apa yang sebenarnya terjadi atau tindakan yang dilakukan atau sebuah klarifikasi dari sebuah tindakan, ya. Dan ini energi dari cinta, energi cinta, ya, dalam angel romance. Tapi lebih Mami menceritakan ini adalah perjalanan sebuah cinta, love story deck, only love story, ya, tentang cerita cinta, kartu cerita cinta, dan deck universe dari energi bumi juga, ya. Oke, kita mulai, ya. Namun di sini Mami pengen ngopi, sayang. Iyalah, ya. Kopi hitam, ini kopi nikmat. Bukannya nikmat, tetapi sebuah kebahagiaan untuk sebuah komitmen, di mana komitmen itu berdasarkan dari hati, dijalankan dengan sebuah keputusan, di mana komitmen dijalankan bukan karena semata dari sebuah keinginan, tetapi komitmen dijalankan karena memang sudah pasti Tuhan berserta. Jiwa kalian menyatu dalam sebuah ikatan perjanjian yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh apapun. Oke sayang, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat, ya. Oke sayang, kita mulai, ya. Kita mulai untuk reading all story, sebuah cerita tentang perjalanan dari sebuah arti, di mana apakah komitmen itu bisa terjadi atau adanya sebuah pernikahan kembali dari sebuah rekonsiliasi. Ya, kita mulai ya sayang. Kita mau lihat hubungan kalian itu masuk di kategori apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card about relationship, karma, toxic, karmic, soulmate, dan twin flame. Yang manakah? Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah. Bangkat, tarik atau jatuh? Tarik atau jatuh? Tarik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Sun, Rising, and Venus. Hubungan kalian ada di posisi apa? Thank you, thank you, thank you, thank you. Ini semua, wow, semua atau masih dipilih? Oke. Oke. Oke, thank you. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari energi cinta universe
Sun, Rising, Venus untuk energi hari ini. Thank you. Terbuka ya. Kita minta babe. Ini kartunya banyak sayang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Energi, apakah ada sebab pernikahan? Kembali divine feminine dan maskulin, terutama maskulin energi. Thank you. Oke, ini energi dari divine maskulin. Tertutup dan terbuka ya. Energi dari divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Rising, and Venus, divine feminine. Thank you. Yang terbuka dan yang tertutup ya. Kita minta energi klarifikasi apakah ada sebuah pernikahan, atau sebuah rekonsiliasi dekat energi Portiska. Sudah. Thank you. Ternyata yang terbuka dan tertutup Bismillahirrahmanirrahim. Energi, apakah ada? Oh, no. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada sebuah komitmen lagi tentang sebuah pernikahan? Dear Universe, give me this card for energy. Bismillahirrahmanirrahim. Feminin, maskulin, apakah ada sebuah komitmen? Thank you. Oh, thank you. Sekali lagi, thank you. Yang tertutup dan yang terbuka, kita minta dari universe klarifikasi kondisi apa yang terjadi. Give me kode sign. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Thank you.
tertutup ya. Kita siniin dulu. Ini rada hening ya. Cukup berat ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dear universe, give me energy for this clarification. Universe, please. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Wah. Universe taruh tengah dulu. Sepertinya jangan taruh tengah, Mami. Oke, kita taruh sini, tidak apa-apa. Oke. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Love story dari percintaan kalian. Ini first gift nih. Love story. Apa? The ending from yang terbuka saja. Lagi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. God, give me love story, the ending. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ayah. Oke. Yang tertutup dan terbuka sayang ya. Ini yang tertutup dan ini yang terbuka. Oke. Kita mulai yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, for feminim, maskulin, apakah yang terjadi di hubungan kalian? Apakah kalian ini bareng lagi, rekonsiliasi lagi, menikah lagi, komitmen lagi, apapun bentuknya? Semoga kita dikasih klarifikasi dan kode untuk sebuah hubungan, ya, di dalam komitmen kebersamaan kalian, ya. Bismillah ya. Lepaskanlah masa lalu pasangan atau ex. Ya, lepaskan pasangan masa lalu atau lepaskanlah masa lalu yang jelas ya. Waktunya telah tiba untuk membersihkan semua energi buruk dengan keikhlasan, melepaskan semua kepedihan hidup. Diminta semesta. Kalian yang sudah ex, yang sudah mantan, yang udah jadi mantan terindah, bukan lagi. Lepaskan. Waktunya kalian membersihkan energi yang tidak baik di dalam diri kalian. Kalau memang kalian berpisah itu sudah karena kehendak Allah, lepaskan. Kalau memang masa lalu kalian atau mantan kalian itu memang berjodoh lagi dengan kalian, Allah tidak segan-segan, Tuhan tidak segan-segan akan mengembalikan. Tetapi kalau kalian masih saja menginginkan sebuah obsesi untuk sebuah pengembalian, maka akan sulit ya. Ini yang terjadi sayang. Dan di sini on the reverse. Tunjukkan cinta kasih. Berilah cinta dan kasih sayang kepada pasangan kalian tanpa batasan dalam pengungkapan rasa. Di sini kalian diminta
Selama ini kalian tidak pernah menunjukkan cinta kasih kalian kepada pasangan. Bagaimana pasangan kalian mau tahu kalau kalian tidak pernah menunjukkan rasa kasih sayang kepada pasangan kalian? Di mana batasan dalam pengungkapan rasa kalau kalian tidak bisa mengungkapkan kepada pasangan? Ya nggak bisa kalian ini, karena ini on the reverse. Jadi kalian kurang menghargai pasangan satu sama lain apapun bentuknya, itu yang terjadi on the reverse. Masalah keluarga, kehidupan percintaan kalian tidak lepas dari hubungan keluarga kedua belah pihak. On the reverse, bahwa sebagian dari kalian dalam berhubungan ya, yang tadinya dianggap masalah keluarga memicu keretakan hubungan kalian, bahkan kehancuran hubungan kalian hanya karena keluarga kedua belah pihak. Namun di sini karena on the reverse, sebagian dari pasangan kalian menyatakan bahwa ini masalah keluarga adalah kebohongan belaka. Karena apa? Alasan yang dibuat hanya untuk mempermudah pasangan kalian untuk terbebas atau terlepas dari hubungan yang telah kalian jalani. Itu sayang. Tidak perlu menunggu. Waktu sedang berjalan dan cinta akan datang di kehidupanmu sekarang. Bagi kalian yang sudah yang sudah mempunyai masa lalu, waktu sedang berjalan, cinta akan datang di kehidupanmu sekarang. Dalam arti, jalanilah kehidupanmu yang sekarang. Jangan melihat kehidupanmu yang sudah lewat. Ya. Nikmatilah yang sekarang, perjalanan sekarang itu nikmati, tidak perlu menunggu. Semesta bilang tidak perlu menunggu, forward gitu loh. Nggak ada gunanya kalian menunggu gitu loh. Itu yang terjadi. Dan di sini, on the reverse, memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Sebagian dari kalian ya harusnya bisa introspeksi diri, memperbaiki hati. Apa yang terjadi selama ini adalah konflik batin ya. Kalian mempunyai keinginan untuk healing ya, tetapi tidak ada. Sebagian dari kalian tidak siap, bahkan tidak mau, bahkan tidak menerima sebuah keputusan untuk sebuah perpisahan. Kalian ingin menenangkan diri, kalian ingin menghilang dari kondisi kebersamaan, tetapi tidak ada yang kalian bisa lakukan. Apapun yang terjadi tidak ada kalian rasakan. Karena apa? Tidak ada keinginan di dalam hati kalian untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan di sini kita lihat energi dari maskulin. Ya. Queen of Swords, Page of Pentacle, ya, Queen of Wands, Seven of Swords, the Moon, Devil. Wow. Dipastikan selama ini maskulin hanya seorang anak kecil yang memiliki keinginan, bahkan jiwa yang sensitif, bahwa jiwa yang dimiliki maskulin seperti berjiwa feminim. Tidak ada ketegasan yang dia punya, yaitu ketegasan seorang yang dewasa bisa memberikan kebaikan di mana dia tahu apa yang harus maskulin lakukan dalam bersikap. Tetapi di sini yang terjadi, maskulin merasakan apa yang telah dia lakukan tidak membawa efek kebaikan di dalam hidup karena terlalu banyak drama, mementingkan diri sendiri, serakah, tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi di depan, bahkan kebohongan yang dia simpan, rahasia yang dia simpan, ini membuat sebuah keputusan di dalam hati divine maskulin untuk sebuah perubahan, di mana adanya sebuah pembaharuan untuk sebuah sikap, di mana sebuah kebohongan itu tidak akan mungkin divine maskulin lakukan. Karena apa? Sebuah ketergantungan yang dia rasakan terhadap feminin itu semakin kuat. Apa yang dirasakan oleh divine maskulin ingin melepaskan yang namanya addiction, sebuah ketergantungan dari sebuah permainan yang dia lakukan hanya untuk
kebebasan atau hanya untuk keserakahan, di mana yang namanya muslihat ini sudah dirasakan oleh maskulin, energinya membuat diri maskulin tidak mempunyai semangat hidup, gairah hidup, bahkan yang dari seorang anak kecil, divine maskulin ingin berubah menjadi orang yang bisa berguna untuk diri maskulin sendiri, walaupun energi kegelapan harus divine maskulin hilangkan, di mana saat dia menjujurkan harus dia jujurkan apapun yang terjadi. Ini yang terjadi. Ya. Di sini yang terjadi seperti itu sayang ya. Mami tegaskan lagi bahwa ketergantungan divine maskulin itu sudah rontok. Ketergantungan untuk sebuah addiction maskulin, untuk sebuah addiction bisa drug, alkohol, money oriented, seks, ya, sudah dihilangkan ketergantungan terhadap sesuatu, ya, sudah dihilangkan, atau maskulin sudah tidak mau berpikir lagi untuk sebuah ketergantungan, sudah mulai berubah menjadi orang yang lebih memahami untuk sebuah kesalahan, kebohongan dari sebuah addiction. Itu yang terjadi kondisinya sekarang. Dan di sini adalah feminim, ya. Ada 8 wands, 7 wands, judgment, 8 pentacle, ace of wands, 2 cup, page of pentacles. Di sini feminim menunggu keadilan dari sebuah keputusan, di mana divine feminim tidak mau sulit dalam hidup, divine feminim tidak mau lagi pening, divine feminim sudah menentukan sikap di mana dia ingin memperjuangkan dengan segala macam keseimbangan hidup untuk sebuah kebaikan hidup yang lebih baik lagi, bahkan ingin terlahir kembali menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab untuk sebuah keputusan dan bisa melaju dengan pesat, di mana kesuksesan itu bisa feminim raih karena memang keadilan Tuhan sudah membentuk diri divine feminim untuk lebih seimbang dalam sebuah keputusan Tuhan untuk sebuah kehidupan baru yang sudah divine feminim jalankan. Sekarang ada kehidupan baru yang lebih bahagia divine feminim melakukan, karena apa? Belajar dari sebuah kesalahan, belajar dari sebuah yang namanya ditinggalkan, di ghosting, apapun bentuknya, membuat divine feminim lebih yakin tentang keinginan sebuah kepuasan diri feminim sendiri, bahwa apapun yang terjadi di masa lalu sudah bisa diambil hikmahnya. Apapun yang terjadi, tujuan untuk sebuah kebaikan sudah divine feminim lakukan, yaitu untuk sebuah kehidupan dan kemauan dalam diri divine feminim. Tidak ingin menjadi seorang feminim yang bertingkah seperti anak kecil, sudah mempunyai keputusan, tidak mau lagi bimbang di dua keputusan, apakah ini mau lanjut atau ini mau stop, karena dunia yang divine feminim pegang itu sudah jelas mau kemana arah dan tujuannya, sudah ditetapkan di dalam diri feminim. Kedewasaan diri itu dibutuhkan untuk sebuah perjuangan kehidupan lebih baik lagi. Ini ya, kalau dilihat di sini, apakah ada sebuah penyatuan kembali untuk sebuah pernikahan? Tidak ada, belum bisa terlihat. Yang ada malah di sini perbaikan diri masing-masing feminim dan maskulin untuk bisa melepaskan masa lalu, untuk sebuah cinta yang baik, dianggap tidak perlu menunggu. Bahkan tentang masalah keluarga ini hanya alasan ilusi semata, ingin memperbaiki hati, kalian tidak ada, alasan saja. Nah itu ya. Dan di sini pesan yang ditutup adalah
Judgment, the Tower. Wow. Five of Wands, Two of Wands, sama ya. Maskulin dan feminim sama, bahwa maskulin berdoa kepada Tuhan dalam sebuah kehancuran yang terjadi di dalam hubungan bersama. Divine Feminim sudah tidak mau lagi menjadi sebuah beban batin dalam hidup, bahwa apa yang dia tinggalkan, apa yang dia lakukan di dalam diri Divine Maskulin, dunia yang hilang, semua dia pelajari dan dia ingin berubah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan dari sebuah kehancuran yang pernah dijalankan. Dan ini membuat Divine Maskulin belajar agar bisa lebih fokus apa yang ingin dilakukan dan ingin ditinggalkan. Ya, ini yang terjadi sayang ya. Dan untuk Divine Feminim, wow. Well of Fortune, Knight of Swords. Apapun yang namanya sebuah konflik batin tidak akan pernah bisa mendapatkan yang namanya keberuntungan, di mana seseorang memberikan sebuah yang namanya konflik batin, ya, bahkan hanya sebuah kamuflase untuk sebuah keinginan, di mana feminim sudah tidak mau lagi yang namanya laki, yang namanya luck, yang namanya keberuntungan. Apabila kondisi hati manusia, kondisi hati feminim masih saja konflik, maka keberuntungan itu tidak akan pernah ada. Walaupun maskulin hanya memberikan penderitaan dalam batin, maka dipastikan tidak ada yang namanya keberuntungan. Maka feminim tidak mau lagi konflik batin, tidak mau lagi pusing, tidak mau lagi susah, ya, tidak mau lagi babak belur. Ini yang terjadi. Kalaupun memang rezeki, kalaupun memang jodoh dikembalikan lagi untuk sebuah pernikahan atau sebuah rekonsiliasi, ya alhamdulillah akan diterima seperti itu. Ya. Dan di sini kita bicara di kartunya dulu. Klarifikasi untuk feminim atau maskulin feminim, ya, yang mana saja ini, ya, dipastikan adalah, sebentar dulu Mami susun biar enakan ya. Adalah klarifikasinya, hubungan yang dilandasi dari triparti tidak akan mungkin bisa berhasil, maka maskulin atau feminim sudah tidak mau lagi sibuk, bahkan tidak mau lagi hubungan ini diteruskan, atau sebagian hubungan triparti ini akan hilang, ya, hubungan triparti tidak ada lagi, ya. Dipastikan, ya, apapun yang sudah dilakukan divine feminim atau divine maskulin, ya, harus mempunyai ketegasan di dalam diri, apa yang diinginkan, apa yang tidak mau, dan introspeksi dirilah. Semua kekuatan yang kalian inginkan tergantung dari diri kalian sendiri, bukan diri orang lain sayang, ya. Dan di sini sebuah komitmen penyatuan atau sebuah pernikahan bisa kalian dapatkan apabila kalian menghilangkan semua yang namanya Knight of Wands, yang namanya gengsi dan harga diri, atau sebuah keinginan untuk sebuah
kehidupan lebih sejahtera lagi, ini kalian harus hilangkan. Divine Feminine atau Divine Masculine. Komitmen yang kalian inginkan adalah kalian harus bisa percaya pada diri sendiri, ya. Percaya pada diri sendiri, dan di sini keinginan untuk sebuah kesejahteraan hidup masih belum bisa dilihat. Karena apa? Kalau kalian masih memikirkan diri sendiri, boro-boro kebahagiaan bisa kalian dapatkan. Namun, komitmen bisa kalian raih di mana kalian bisa benar-benar yakin apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, maka disitulah jalan keluar yang bisa kalian dapatkan. Karena apa? Page of Wands dan Six of Pentacles, kebahagiaan dalam sebuah kehidupan, ya, di mana kalian membagi sebuah kebaikan, maka yang datang juga baik. Sebuah keburukan yang datang, sebuah keburukan. Namun di sini sebagian dari kalian, ya, masih dede-dede, hanya suka bermain, ya, bermain dengan apa yang kalian anggap itu bisa menyenangkan buat kalian. Bahkan kalian berbagi dengan sesama orang yang benar-benar sejalan dengan kalian, yaitu orang-orang yang memang berjiwa anak kecil juga. Ini, walaupun terlihat dewasa, tetapi tidak ada kedewasaan di dalam diri kalian. Bahkan seorang maskulin atau seorang Page of Wands, ya, keinginan yang besar, tetapi keinginan seorang anak kecil yang tidak bisa memilah-milih mana yang lebih diutamakan dalam sebuah keinginan anak kecil yang terlalu banyak dan terlalu banyak maunya, ya ini. Bahkan sebagian diatur oleh orang dewasa sehingga tidak pernah bisa dewasa. Keinginan yang diinginkan maskulin tidak bisa memakai apa yang namanya sesuatu keputusan yang tegas, itu, ya, itu tidak bisa, ya. Dan di sini kita mau tahu, ya, yang tertutup. Two of Cups, Ten of Pentacles. Wow. Di sini kalian adalah cinta sejati, kesejahteraan, kemakmuran itu sudah dipastikan kalian akan dapatkan. Bahkan penyatuan jiwa untuk sebuah kemakmuran hidup itu telah ada. Dan jangan khawatir, ya. Dan di sini pesannya adalah, wow, the Lovers, Seven of Pentacles, the Knight of Pentacles. Kalian harus bisa memupuk sebuah cinta itu datang kembali, apapun bentuknya. Entah orang lama, entah orang baru. Kalau kalian menginginkan sebuah hubungan yang benar-benar bisa membawa kalian ke sebuah jenjang pernikahan, bisa. Sebagian dari kalian, nih, sebagian dari kalian ada sebuah pernikahan, ya. Namun, Angel Love tidak akan berdiam diri. Kenapa? Dimana kalau kalian tidak bisa menghargai satu sama lain dan tidak bisa bertanggung jawab, maka apa yang kalian inginkan akan berjalan sangat lambat. Sangat lambat, bahkan terstop. Bagaimana ceritanya untuk sebuah komitmen? Adanya sebuah pernikahan, ya ada, tetapi lambat, bahkan terstop. Kenapa jadi terstop? Jadi di sini untuk sebuah hubungan,
Apakah kalian bisa kembali adanya sebuah pernikahan, komitmen kembali? Bisa, tetapi di sini dilihat lagi gitu loh. Apakah hubungan kalian ini memang layak diperjuangkan apa tidak gitu loh. Ya. Sebagian menginginkan adanya rekonsiliasi untuk pernikahan kembali, sebagian belum bisa, bahkan energinya lambat. Karena apa? Sebuah cinta itu dipupuk bukan karena nafsu, tapi karena memang menginginkan hubungan itu berjalan, karena memang sebuah proses gitu loh. Ya. Dan kita lihat hubungan kalian ini masuk di kategori apa ya? Twin flame. Merasa sudah seperti keluarga. Bahkan jika baru kenal, kamu yakin bahwa keluargamu akan menyukai juga. Kamu tahu dia cocok dikenalkan ke keluarga dan kamu percaya pasanganmu tidak akan merendahkanmu meskipun kadang kita memiliki keluarga yang aneh. Jadi sebagian dari kalian apabila hubungan kalian di awalnya ya, atau hubungan kalian yang terjadi yaitu kalian tidak malu untuk memperkenalkan pasangan kalian ke keluarga kalian apapun bentuknya ya, tetap bahagia apapun yang terjadi, saling percaya bahwa pasangan kalian adalah pasangan pilihan yang memang dicintai dan diterima di keluarga, bukan sebaliknya ya. Walaupun kalian baru kenal ini ya, pasangan twin flame. Kedua adalah merasa banyak ketakutan di dalam hubungan, yaitu karmik. Hubungan yang didasari rasa ketakutan itu adalah seorang karmik ya, hubungan karmik dalam artian selalu berpikir negatif akan suatu tindakan dan ketakutan yang besar. Karena kalian saling tergantung pada suatu saat akan kandas dan selalu takut akan sebuah perubahan yang belum pasti terjadi. Jadi di sini yang namanya karmik adalah dari hubungan yang terlalu merasa ketakutan, cemas, ya, selalu berpikir negatif, ya, ketakutan yang sangat besar yang belum tentu terjadi, ketergantungan dengan suatu bahwa hubungan ini bisa kandas ya, dan selalu ketakutan untuk sebuah perubahan yang belum pasti terjadi. Ini adalah karmik. Paham ya? Ketiga, hubungan menuntut sempurna. Karmik. Kalian satu sama lain saling membanggakan orang lain. Bahkan terkadang sering membanding-bandingkan dengan orang lain atau lawan jenis lainnya. Jadi sebagian dari kalian apabila membandingkan, menjelekkan, ya, itu adalah karmik. Bahkan kalian membanggakan orang lain, ya, sering membandingkan pasangan kalian, ya, pasangan kalian yang terdahulu sama yang sekarang. Nah, itu. Atau menjelekkan pasangan kalian di luar sana, menceritakan sesuatu tentang sebuah kesempurnaan. Nah, ini karmik ya. Dia adalah karmik dalam artian seperti itu. Toksik. Tidak menghargai suatu kebersamaan. Itu adalah toksik. Hubungan yang di dalamnya tidak ada rasa hormat kepada pasangan, menganggap dia tidak pernah ada dan menyia-nyiakan pasangan seperti sengaja melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan momen indah dalam hubungan. Jadi yang namanya hubungan toksik, di mana pasangan kalian tidak menaruh hormat satu sama lain, tidak pernah menghargai satu sama lain, menyia-nyiakan satu sama lain, serta sengaja melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan momen indah di dalam hubungan. Itu adalah toksik. Ya. Lanjut. Twin flame. Kalian akan langsung merasa cocok saat awal pertemuan. Walaupun kalian baru bertemu,
walaupun kalian baru bertemu tapi rasanya sudah kenal selama bertahun-tahun, cerita hidup kalian banyak memiliki kesamaan, bahkan kalian akan pernah berada di dalam satu tempat yang sama sebelumnya tanpa kalian sadari. Segalanya tampak seperti sudah digariskan untuk bertemu. Itu adalah twin flame. Jadi apabila kondisi kalian seperti yang diterangkan di 5 kondisi ini, posisi kalian di mana? Di toxic, twin flame, karmic. Ya, pahami ya. Dan kita klarifikasi bahwa ya, children, your love life is being affected by children rebirth. Sebagian dari kalian ingin terlahir kembali dan trauma masa lalu ingin kalian buang, tetapi kalian tidak bisa membuang trauma masa kecil atau trauma di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian bisa membuang yang namanya trauma, ini akan hilang semua. Di mana kalian mengikhlaskan segala apapun yang terjadi, bahwa sebuah cinta dilandasi dari namanya sebuah trauma tidak akan bisa membuat diri kalian bisa menjadi manusia yang terlahir kembali. Hanya berpikir kejadian di masa lalu, tidak mau belajar dari sebuah kejadian di masa lalu. Ini yang terjadi, sayang. Pahami ya? Oke, kita lanjut. Hari ini perasaan kagak bisa bercanda deh, Mami. Kenapa ya? Serius. Lanjut sayang, ya. Get grounded, protection, unbound, awakening. Wow, keren. Grounded, get grounded. Empath, highly sensitive, connect with nature. Semesta bilang, ya, bertumbuhlah kalian, berempatilah dengan sekeliling kalian, ya, mempunyai sensitif yang lebih terhadap kondisi di sekitar kalian, bahkan berhubungan dengan sesuatu yang natural, yaitu kalian harus ke alam, ya, kalian harus mempunyai energi, misalnya kalian mencintai alam, lebih berterima kasih kepada semesta, ya, empatilah kalian, ya, care-lah kalian, ya, bahwa segala sesuatu yang terconnecting dengan semesta itu sebuah kebaikan, ya. Jangan pernah selalu mempunyai sensitif yang berlebihan. Semesta tidak mau dan tidak menginginkan itu. Jangan terlalu sensitif, ya. Protection. Call back your power, cut the cord, soul retrieval, ya. Semesta akan melindungi kalian dari sebuah panggilan di mana kekuatan akan memotong semua signal-signal yang tidak baik di dalam diri kalian, melewati ring cinta di dalam hati kalian, di mana kalian melakukan kesalahan dan sesuatu yang tidak baik, maka Tuhan akan mengcutting dengan sendirinya. Kalau kalian masih saja tidak mau mendengarkan apa yang semesta dan Tuhan katakan, tanpa kalian sadari, Tuhan telah memotong apa yang Tuhan dan semesta inginkan, bahwa jiwa kalian akan dibuat sebuah uji coba, dalam artian uji coba untuk sebuah kekuatan. Apakah kalian kuat menjalani semua ini? Kalau kalian masih saja denial, maka itu yang terjadi. Unbound, releasing your pattern, contract, and past life. Lepaskan semua. That's it. Wow, keren. Lepaskan semua, ya. Rilekslah dengan jiwa kamu,
jiwa kalian, kontrak jiwa kalian lepaskan, dan lepaskan semua yang namanya tentang kehidupan di masa lalu. Ya. Unbound. Ya. Pelepasan tentang sebuah jiwa. Ya, kalian harus bisa melepaskan, ya, membersihkan semua energi buruk yang ada di dalam diri kalian. Lepaskan semua. Apapun bentuknya. Rilis. Ya. Lepaskan jiwa kalian yang lagi labil, tidak baik, ya. Kontrak jiwa itu ada. Kalau kalian mau melepaskan, rilis tentang masa lalu kalian, kalau kalian sudah sudah bebas, sudah lepas, tidak ada lagi terkontrak, ya udah lepaskan. Sehingga kalian bisa awakening. Nah, ini sama dengan Mami ada live kemarin kan, tentang berbicara bahwa sebagian dari kalian awakening, kalian lagi bangkit spiritual kalian. Ya, dari energetic upgrade, a new way of being integration. Ya. Jiwa kalian lagi dibangunkan oleh semesta untuk di-upgrade untuk sebuah kehidupan yang baru. Caranya adalah pelepasan, di mana kalian melepaskan apa yang dinamakan sebuah masa lalu atau sebuah perjalanan masa lalu dengan pasangan kalian atau ex, ya. Lepaskan, ya, jangan terlalu kalian pikirkan, karena biarkan Tuhan yang melalui semua itu, ya. Heart to heart conversation worth waiting for. Honestly discuss your feeling with each other. Divine timing is at work in your love life. Kalau kalian masih saja tidak mengenal satu sama lain, bahkan tidak pernah belajar dari sebuah kesalahan di dalam hubungan, boro-boro ada yang namanya divine timing, waktu Tuhan. Ya. Waktu Tuhan itu ada, tetapi di mana kalian tidak pernah belajar tentang heart to heart, maka susah. Belajarlah dari sebuah awakening, belajarlah dari sebuah yang namanya rebirth, kehidupan baru, maka kalian akan mendapatkan yang namanya kedamaian dalam jiwa, di mana kalian sudah dilindungi oleh semesta, di mana kalian sudah melepaskan yang namanya ex, ya, mantan. Lepaskanlah. Oke, kesimpulannya adalah maskulin. Oke. Satu lagi. Maskulin harus bisa introspeksi diri. Kalau maskulin tidak introspeksi diri, hanya memikirkan sebuah materi dari keberuntungan, mencari materi di orang lain, gak bisa. Karena materi untuk sebuah kejayaan, sebuah kebijaksanaan, sebuah kemakmuran hanya ada di diri Queen of Pentacle, yaitu feminim. Kalau kalian masih saja denial, tidak paham, maka untuk sebuah kesuksesan itu sulit. Kalian mungkin hanya mendapatkan energi kesuksesan dari feminim, tetapi hanya kulitnya saja, bukan buahnya atau bijinya, hanya kulitnya saja. Kalian belajar kesuksesan dari sebuah kesuksesan divine feminim, hanya kulitnya saja, tetapi kalian tidak pernah mau belajar dari proses bagaimana pertumbuhan seorang manusia menjadi terlahir kembali melalui proses hidup. Tetapi maskulin maunya instan, ya hanya mendapat kulit saja, itu yang semesta ucapkan. Dan di sini maskulin masih saja bermain dengan keputusan, keinginan yang banyak, obsesi, bahkan sebagian masih bermain magic untuk kestabilan hati. Divine feminim masih bisa mencintai
diri feminim, masih mencintai diri maskulin walaupun kondisi sudah meninggalkan, ya, maskulin sudah meninggalkan feminim, tapi masih diikat agar tidak kemana-mana. Karena apa? Komitmen yang diinginkan oleh maskulin masih maskulin pegang. Walaupun dia buat tembok untuk sebuah komitmen, dia tidak menginginkan, ya, atau merusak komitmen, ya, tetapi komitmen yang dibuat oleh divine maskulin ini hanya sebagai pencitraan saja. Bahkan sampai sekarang kalau dibilang untuk sebuah pernikahan atau sebuah keputusan pisah, maskulin hanya melihat ini sebuah perpisahan sementara. Maskulin merasa dia memegang kunci atau memegang tembok sebuah komitmen. Tidak ada. Komitmen tidak akan berjalan di mana kalau kalian masih saja mementingkan diri sendiri. Boro-boro ada komitmen, boro-boro ada sebuah pernikahan. Ya. Tidak ada. Ini yang terjadi, dan kita lihat satu lagi. Oke. Stop. Oke. Divine Feminine, hubungan yang terjadi untuk sebuah kerjasama yang dilakukan di mana hubungan triparti itu menghancurkan sebuah kesetiaan, loyalitas, dipastikan Divine Feminine sudah tidak mau tahu lagi. Bahkan sekarang Divine Feminine melakukan sebuah pilihan dalam kehidupan. Divine Feminine akan setia pada orang yang bisa menghargai dan setia dari sebuah perjuangan, bahwa segala perjuangan itu melalui proses yang membawa sebuah kemenangan, di mana kemenangan dilandasi dari rasa sebuah kesetiaan di dalam kehidupan Divine Feminine. Dan di sini keadilan untuk sebuah penderitaan yang sekarang ini ataupun yang telah lewat, Divine Feminim yakin keadilan akan turun, akan datang untuk membuat hati Divine Feminim lebih kuat. Feminim tidak akan mau lagi terbunuh dengan semua drama apapun bentuknya, sudah menyerahkan kepada semesta. Apapun, Feminim akan kuat dan bisa melakukan semuanya. Bahkan untuk kembali bersama pun masih mikir, kalau kembalinya hanya untuk membunuh diri datang hanya untuk membunuh diri feminim, buat apa? Ini cinta itu dipupuk, hubungan itu diperjuangkan, bukan hanya mau enak-enak saja. Ini yang terjadi. Kalau memang hubungan ini memang benar menuju sebuah kebahagiaan atau menginginkan sebuah komitmen, sebuah perencanaan kehidupan yang lebih baik lagi, tidak mau terlalu banyak mau. Kalau maskulin banyak mau, feminim juga banyak mau. Itu sama, ya, sama-sama mempunyai kartu yang sama. Tapi di sini apapun sebuah keputusan, kalau hanya berdasarkan sebuah permainan, Divine Feminim tidak akan pernah mau menerima apapun itu bentuknya. Dan di sini oke, thank you. Keinginan dari seorang maskulin ingin mendatangi Divine Feminim untuk sebuah penawaran cinta, namun cinta yang harusnya dibawa, ya, benar-benar penawaran cinta masih penawaran cinta seorang anak kecil yang banyak mikir, yang masih ini itu kurang lebih, nanti A, nanti B, nanti C, tidak pernah konsisten.
kalau memang menginginkan kehidupan kembali bersama Divine Feminine, ya harus tegas bahwa yang namanya woman holding coin, yaitu Queen of Pentacle, sudah dipastikan tujuan dari seorang Divine Feminine sudah jelas dan tegas. Saya tidak mau lagi yang namanya sebuah perpisahan hanya karena sebuah permainan dari seorang anak kecil yang mencari sebuah jati diri untuk sebuah status, namun selalu mempermainkan status hanya demi kepuasan batin. Divine Feminine tidak akan pernah mau apabila sebuah pernikahan diajukan kembali dari seorang maskulin masih dipikirkan oleh Divine Feminine, karena kebahagiaan Divine Feminine sudah bisa Divine Feminine lakukan sendiri walaupun dalam kondisi ditinggalkan, disia-siakan, dicerai, dan apapun bentuknya. Penawaran yang dilakukan seorang maskulin tidak bisa dikatakan penawaran seorang yang dewasa, adalah penawaran cinta seorang anak kecil yang menginginkan sebuah kemakmuran, ya, secara materi bisa didapatkan walaupun dia meninggalkan atau melakukan perbuatan yang dianggapnya ini benar, ternyata ini sebuah keputusan yang salah. Ya, tidak ada yang dia dapatkan dari keputusan yang ceroboh. Ini yang terjadi, keputusan ceroboh seorang anak kecil yang menginginkan sebuah kesejahteraan materi, namun materi yang didapat adalah sebuah materi kesejahteraan yang hanya bisa didapatkan di diri Divine Feminine, ya. Dan di sini Oke. Four of Pentacles, Queen of Pentacles, the High Priest, Four of Cups, Nine of Wands. Oke. Bisa dipastikan di sini seorang feminim atau seorang maskulin, apabila kalian menginginkan hubungan, kalau kalian masih saja berlaku seperti anak kecil yang suka mencuekkan, tidak pernah mau tahu hubungan ini stuck atau tidak, ya, tidak pernah lihat keseimbangan, bahkan hanya mementingkan diri sendiri, ya, bahkan masih bermain magic chair untuk sebuah kebahagiaan, ya. Kunci kebahagiaan itu ada di diri kalian, ya. Kalau kalian saja masih memasang benteng, masih memasang pagar di kehidupan sebuah kebahagiaan, tidak pernah mau tahu bahwa stagnasi yang kalian rasakan itu berimbas dengan segala macam bentuk yang namanya materi. Namun di sini Divine Feminine kondisinya stabil, ya. Kondisi stabil walaupun babak belur masih tetap stabil. Ya, tidak ada kesulitan dan masih stabil kondisinya. Dan di sini tak dua. Mirror, who or what is triggering you? Breathing a new age. Breathing a new creation, dreaming a new world to being. On the reverse, berkacalah dari apa yang terjadi, siapa kalian dan kenapa kalian tertrigger bahwa kalian adalah energi twin flame. Jelas kalian twin flame dan sudah ditegaskan tadi juga, bahkan sebagian dari twin flame berubah menjadi karmik dan toksik. Karena apa? Kalian tidak pernah belajar dari sebuah kehidupan, ya, kehidupan yang baru, ya, yang kalian ciptakan. Harusnya kalian bisa bernapas dengan semua yang namanya perubahan hidup. Mimpi sebuah dunia yang baru akan membawa kalian penuh dengan bahagia, di mana kalian bisa merasakan
sebuah dunia itu diproses dan dibuat untuk diri kalian sendiri, bukan secara instan. Namun di sini rasa kalian bersama pun namanya twin flame akan tertrigger kembali, di mana kalian yang tadinya mencuekkan pasangan, tidak pernah mau tahu, akan tertrigger kembali, di mana kalian bisa membawa energi trigger apabila kalian melepaskan, rilislah semua, buang semua. Apapun bentuknya dibuang untuk bisa mengembalikan yang namanya trigger. Kalau kalian bisa melakukan itu ya, maka akan ada sebuah kebaikan. Dragon emergence, love, compassion. Kalau kalian tidak bisa melihat yang mana yang sangat emergensi, kompas kalian pakai, maka semua kalian dapatkan untuk sebuah perjalanan, yaitu kebahagiaan untuk sebuah kehidupan yang baru. Kalau kalian masih saja tidak setia, masih suka bermain-main, bahkan tidak pernah tahu, jiwa twin flame itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan di sini dua-dua on the reverse. Carilah kompas hati kalian. Carilah hati twin flame ataupun soulmate connecting kalian di mana, itu akan kalian dapatkan tanpa kalian sadari, ya. Dan di sini kita minta ini, kamu satu milikku, telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama. Sebagian dari kalian ya akan mendapatkan pasangan yang serasi, ya, dan pasangan untuk menjalani hidup bersama. Kamu satu milikku. Satu-satunya yang kalian rasakan bisa saja dia pasangan kalian, paslap kalian, apapun. Orang baru, apapun. Tuhan menyatakan di mana Tuhan sudah mengembalikan sebuah cinta masa lalu, cinta masa sekarang, apapun, di mana kompas dari sebuah cinta dikembalikan. Maka di sini keputusan ini berlaku. Seseorang sedang melakukan kesalahan di dalam hubungan percintaan kalian, sebagian nanti akan dikembalikan. Keputusan Tuhan sudah jelas, di mana seseorang melakukan kesalahan, maka di situ akan dikembalikan dalam sebuah hubungan percintaan, di mana memang kalian adalah sebuah pasangan yang memang ditentukan dan sudah disatukan oleh semesta karena sebuah soul contract di sini. Dan pesannya adalah menjadi tidak rasional. Twin flame, chemistry yang begitu kuat akan berdampak pada keadaan, emosi, mood, dan pikiran rasional kalian. Kalian akan mengalami di mana kata-kata picisan, ya, tentang cinta yang sebelumnya tidak kalian percayai menjadi terwujud. Misalnya, cinta itu buta, cinta bisa melakukan segalanya. Ini adalah energi twin flame, bahwa cinta kamu satu milikku, ya, telah diciptakan dan telah ditemukan sebuah pasangan yang serasi untuk kalian jalani, yaitu pasangan twin flame, di mana keputusan kalian sudah tegas, ya, di mana seseorang melakukan kesalahan, maka percintaan kalian adalah sebuah kesalahan. Lihatlah mana yang baik, mana yang tidak, ya, sehingga kalian rasakan energi twin flame. Inilah yang terjadi, sebuah energi twin flame. Kalau kalian melepaskan apa yang dinamakan sebuah keharusan, ya. Dan di sini sebagian bisa dilihat adalah finance and career. Financial issue are factor in your love life right now. Dalam kondisi sekarang, sebagian suatu keputusan yang terjadi adalah melakukan sebuah hubungan percintaan hanya karena finansial, bubar. Finansial dan karir alasan menjadi hubungan ini tidak masuk akal, bubar. Namun semesta minta, buatlah keputusan, ya, untuk sebuah kesalahan di dalam percintaan hubungan kalian. Kalau memang masalah finansial isu, ya, faktornya tidak akan berjalan sampai kapanpun juga kalau kalian tidak mempunyai keseimbangan di dalam kehidupan, bahwa finansial dan cinta itu saling berjalan berbarengan. Dan di sini adalah getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, you bond deepen.
Kalian harus bisa saling mengenal satu sama lain. Bagaimana kalian mau bilang, kamu satu milikku, setelah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama? Tidak bisa kalau kalian tidak mengenal satu sama lain. Ya, bakal bisa babak belur. Jangan pernah kalian memikirkan diri sendiri dalam sebuah hubungan. Kenalilah pasangan kalian, kenalilah jiwa pasangan kalian sehingga kalian mendapatkan yang namanya apa? Yang namanya chemistry. Ya. Chemistry dalam sebuah hubungan, kalian memang satu sama lain mempunyai chemistry untuk menjalin hubungan satu sama lain. Ya, jadi financial issue harus kalian tiadakan. Getting to know each other harus kalian lakukan untuk mendapatkan sebuah chemistry kehidupan, sehingga kalian bisa satu lagi, enough. Sehingga semesta menyatakan apakah kalian bisa menikah, apakah kalian bisa mendapatkan restu dari Sang Maha Kuasa. Jawaban dari semesta adalah doa kalian, affirmation, permintaan kalian harus kalian visualisasikan. Ya, bisa kalian dapatkan secara visual untuk hidup bersama dalam artian kalau kalian mau kembali, kalian bisa menikah lagi, kalian bisa mendapatkan hubungan yang benar-benar dari semesta. Panggil yang namanya soulmate kalian melewati doa. Ibadah kalian itu yang menentukan pasangan kalian. Dan di sini jawabnya adalah very soon. Very soon, perjalanan akan segera dimulai walaupun cukup lambat, namun di sini yang namanya Queen of Cup, sebuah cinta dari seorang putri, akan dirasakan sebuah kesempatan kebersamaan di mana kalian sudah bisa merasakan perjalanan spiritual kalian. Beban itu tidak akan ada lagi, di mana hubungan dejavu, hubungan masa lalu itu akan terlihat seperti semu, dan di mana hubungan twin flame ya tidak perlu dengan segala perbedaan yang terjadi. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Hubungan twin flame selalu ada yang namanya perbedaan. Namun diingat, perbedaan hanya untuk toxic karmik. Dan di sini dipastikan hubungan kalian apabila kalian sudah menjalankan apa yang tertera dan terstory di sini, maka permasalahan finansial and karir kalian akan bisa menghadapi, saling mengenal satu sama lain. Kalian memang mempunyai chemistry, soulmate kalian sudah memang dipilihkan oleh semesta, di mana kalian memang berdoa. Very soon, secepatnya, secara clearly decide what you want so that it come to your now. Apapun yang kalian inginkan, apapun bentuknya yang kalian inginkan, very soon. Tergantung doa kalian, tergantung ibadah kalian. Kalau kalian kepengen menikah, kalian kepingin rekonsiliasi, kalian kepingin balikan sama mantan, kalian pengen dapat cinta yang baru, kalian pengen adanya sebuah hubungan baru, berdoa, ibadahlah yang benar, maka Tuhan akan memberikan segera sesuai doa yang kalian inginkan. Soulmate akan diberikan, twin flame akan diberikan, di mana kalian bisa menghargai yang namanya proses perjalanan suatu kehidupan. Oke sayang, inilah love life. Cerita tentang kehidupan sebuah percintaan atau kehidupan di mana kita menginginkan sebuah komitmen untuk sebuah hubungan bisa berjalan
atau hubungan bisa diciptakan kembali atau menciptakan hubungan yang baru untuk sebuah hubungan yang baik ya. Semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa ya. Kita akan ketemu lagi di reading Mami di bulan depan mungkin ya. Ini minggu keempat ya, terakhir di akhir bulan ya. Untuk minggu pertama nanti kita mulai dengan reading ya. Story Mami Dona di minggu pertama ya, Mami bacakan ya. Di minggu pertama untuk di bulan depan ya. Kondisi DM yang meninggalkan, kondisi DF yang ditinggalkan, kondisi karmik setelah bersama ya, kondisi karmik ya, relationship-nya seperti apa? DM to DF, DM to karmik, DF to karmik, DM, DF, PS karmik. Bagaimana hubungan mereka nanti kita lihat di minggu pertama di bulan depan ya. Kita tetap akan selalu terkoneksi setiap minggu di program setiap minggunya apa ya sayangnya. Oke, untuk semua keluarga MDF Recycle, Mami Dona family dimanapun kalian berada, I love you so much. Mami cinta kalian, tetap berjuang untuk sebuah kebahagiaan karena bahagia itu mahal sayang. Jangan pernah takut dalam menjalankan sebuah misi jiwa, misi kehidupan, misi sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang obsesi, mana yang hanya pamrih saja, mana yang betul-betul berniat untuk sebuah kebaikan, untuk jiwa terlahir kembali. Semoga Tuhan memberikan barokah dan rezeki buat kalian ya. Oke sayang. Thank you ya yang sudah subscribe terbaru ya, baru masuk di channel Mami, sudah menjadi keluarga Mami, dan yang sudah menjadi keluarga Mami tetap berjuang. Kita bisa, kita pasti mampu menjadi diri dan jiwa yang baru. Oke sayang. Sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi. I love you so much. Bye bye. Happy weekend. I love you. Bye bye honey. Bye. Bye bye everybody. Bye.